salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak aruf tadi alhamdulillah sudah diperkenalkan oleh Mbak Hanidah tadi ya. Nah, kemudian ini saya diberikan kesempatan untuk men-share. Saya rasa di sini ada beberapa rekan sejawat juga yang sebenarnya sangat memahami ya sebenarnya rekomendasi atau batasan minuman makanan manis yang boleh kita konsumsi itu berapa banyak. Nah, sebelum kita melihat apa yang harus kita lakukan sebagai upaya untuk menjaga kita tetap sehat dan manis, merasakan manisnya hidup ya. Nah, ini kita lihat dulu. Ini data yang cukup mencengangkan sebenarnya ya. Dari data riset kesehatan dasar, datanya ada dua nih. Pertama dari tahun 2013 ke 2018, ini berarti berjarak 5 tahun saja. Tapi kenaikan jumlah prevalensi diabetes mellitus berdasarkan cek darah ya di atas 15 tahun masyarakat Indonesia ternyata kenaikannya fantastik 2,6%. Ini kalau kita bandingkan dengan angka absolut penduduk Indonesia itu ada 275 juta jiwa. Berarti sekitar kenaikannya hanya kenaikan saja 7 juta orang itu kenaikan dalam 5 tahun menderita diabetes. Atau kalau kita totally dari 8,5% ini ada 23 juta orang yang menderita diabetes di tahun 2018 pendataannya. Nah, sekarang udah 4 tahun kemudian, punten, 6 tahun kemudian ya dari 2018. Nah, ini kita harus lihat lagi apakah angkanya meningkat lagi atau cenderung turun. Tapi saya rasa dengan godaan minuman makanan kekinian ini menjadi PR kita, jelas ya, godaannya luar biasa di luar sana. Tinggal siapa yang kuat iman untuk terhadap godaannya, gitu. Next ya, ini angka yang fantastik saya bilang ya. Next slide ya. Nah ini kalau sebenarnya pemerintah dan beberapa ahli ya sudah membuat rekomendasi yang jelas mudah untuk kita pahami, terutama masyarakat awam ya. Bagaimana kita menerapkan pedoman gizi seimbang itu ada 10 panduan. 10 panduan kita lihat walaupun nggak spesifik nanti kita bahas, kita akan merujuk pada satu poin ya. Pertama, biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Karena kenapa? Tidak ada satu saja makanan itu yang mengandung zat gizi lengkap. Itu kenapa penting aneka ragam. Kemudian, lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk pertahankan berat badan normal ataupun ideal. Ya, ingat ya, karena sebenarnya makan saja yang sehat tanpa aktivitas yang adekuat itu juga bukan hal yang rekomendasi yang baik. Ya. Kemudian biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah ini insya Allah zaman COVID ini udah mulai terbiasa nih cuci tangan kita ya. Bagaimana langkah-langkah yang tepat. Biasakan sarapan pagi. Teman-teman, nah ini juga sering kelewatan. Aku nggak biasa sarapan alasannya. Padahal jelas rekomendasi untuk gizi seimbang harus sarapan. Ya, apalagi kalau kita punya anak-anak usia sekolah. Mulai diajarkan. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman secara kualitas. Banyak makan buah dan sayur, ya. Kemudian biasakan, nah ini karena tadi, kita tuh udah banyak banget kata Mbak Hanidia tadi ya, makanan-makanan kemasan di pasaran. Nah, ada label di situ. Label itu membantu kita untuk mengetahui apa isinya, apa kandungannya, ya. Waspada dini untuk melihat. Kemudian syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nah, ini saya tadi lewati karena ini akan menjadi fokus kita lanjutan ya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Khususnya nanti kita poin utama adalah bagaimana bijak memilih makanan manis. Ya, kalau ngomongin yang manis-manis ini sebenarnya nggak lepas dari karbohidrat. Ya, karbohidrat itu secara umum ada dua macam nih. Dia yang kompleks dan yang sederhana. Makanan kompleks ini biasanya dia yang makanan pokok kita. Apa yang dimaksud karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks ini mengandung susunan gula yang lebih panjang. Ibaratnya struktur dia akan lebih panjang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian dicerna sampai diserap oleh tubuh. Ya, karena rantai panjang mah dipotong-potong dulu, jadi trikarbo, kemudian dikarbo atau disakarida, baru dia menjadi rantai tunggal dan diserap. Ya, bedanya dengan karbohidrat sederhana. Nah, yang sederhana ini mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Contohnya glukosa dan galaktosa. Sehingga apa? Saat kita konsumsi ini di metabolisme di tubuh, dia akan cepat menaikkan gula darah. Ya, berbanding beda dengan yang sebelah tadi. Dia butuh waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan nih terkait dengan ini ya? Nah, ini ada udah titahnya ya, bahkan pemerintah juga sudah coba ini menjaga kesehatan warga negaranya.
udah ada panduan bahwasannya kita tuh harus membatasi namanya GGL, gula, garam, dan lemak. Seberapa besar sih batasannya? Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, ada istilah yang di sini disebut G4, G4, G1, dan L5. Dan sebenarnya ini sudah masuk peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 ya. Berarti bukan hanya expertise yang merekomendasikan, tapi pemerintah pun sudah ikut andil terhadap kesehatan tadi. Kalau saya sih biar ngapalnya enak, gagil saya bilang ya, gagils. Ya enggak, gagils, G4, G1, L5. Nah, gulanya 4 sendok makan per hari. Kalau di gram-gramin itu sekitar 50 gram. Nah, ini secara umum rekomendasi. Tapi kalau mau spesifik lagi, pemerintah juga sudah bikin nih, 10% dari total energi harian. Ya, ini maksimal, masih boleh dikonsumsi, tapi ada batasan atasnya. Bagaimana dengan garam? Kita singgung sedikit ya. Garam ini tadi G1. G1 itu 1 sendok teh atau sekitar 5 gram. Kalau dia sumbernya natrium, itu sekitar 2000 mg natrium. Nah, bagaimana dengan lemak? Lemak tadi L5. 5 sendok makan per hari maksimal atau sekitar 67 gram. Kalau dikonversi terhadap total energi harian kita, sekitar 20-25% total energi. Artinya apa? 1/5-1/4 total energi harian. Ya, begitu. Nah, gula ini adalah sumber karbohidrat sederhana yang secara alami, sebenarnya alami di bahan makanan itu udah ada, ya. Ada dalam produk buah dan sayur. Jadi buah dan sayur itu kan sebenarnya mengandung karbohidrat dan dia menghasilkan juga gula ujungnya. Nah, gulanya namanya fruktosa dan produk susu namanya laktosa. Serta gula pasir nih yang banyak dominan ditambahkan ke makanan dan minuman namanya sukrosa. Nah, biasanya ditambahkan sebagai pemanis, baik di makanan ataupun minuman. Nah, 1 gram gula sama dengan 1 gram karbohidrat. Ya, setara dengan kalau energinya 4 kilokalori. Ini teman-teman nanti bisa dihitung. Oke, next. Kalau kita lihat ini, inilah yang kita hadapi di pasaran. Inilah godaan-godaan kita ya. Makanan-makanan dalam kemasan ataupun sebenarnya sekarang dengan belanja mudah dan murah, kadang kala gabut. Gabut itu sebenarnya nggak pengen makan apa-apa juga, sudah kenyang makan sebenarnya. Cuma karena gabut, buka aplikasi belanja jajan online, ya, yang luar biasa banyak. Kemudian kebetulan ada payday sale nih, ya. Diskon 70% tambah 20%. Masya Allah, harganya 50.000 jadi tinggal 8.000 satu cup. Yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik, mumpung diskon. Orang Indonesia kan kalau mumpung diskon lah belanja gitu. Ini kenyataan ya, payday sale itu ada terus. Yang angkanya mirip-mirip itu mesti harganya diskon luar biasa. Nah, ini yang kita hadapi teman-teman. Ini anak-anak kita hadapi. Dulu nggak ada model begini. Paling kuat apa? Es teh ya, es sirup zaman dulu. Nah, sekarang coba ini yang kita hadapi. Dan ini menjadi tantangan bagaimana kita memilih. Ya, tidak hanya manis di lidah, tapi harus tadi ya, jangan merusak tubuh kita. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya ada dampak negatif yang harus kita hindari, ya ini yang kita lihat ya, apa yang akan terjadi. Terutama sebenarnya paling besar efeknya itu di penyakit tidak menular, walaupun penyakit infeksi juga beresiko ya. Kalau kita punya infeksi, ada gula, itu infeksinya sukar sembuh. Pun sebaliknya, resiko infeksi menjadi lebih tinggi. Apa yang terjadi? Nah, berat badan kita itu gampang naik dan susah turunnya. Terus yang ini, tidak berhenti, tidak bisa berhenti makan. Jadi kayak ketagihan, kayak nagih. Kalau hari ini belum makan manis tuh, padahal kita tuh nggak pengen apa-apa. Cuman kok kayaknya ada yang kurang kalau belum makan manis. Nah, ini nagih ya. Kalau kita ke anak-anak, sebelum kasih makan utama, kasih makanan manis dulu, udah merusak nafsu makan. Dia nggak mau makan karena kenyang. Sensasinya kenyang di mulut. Sehingga dia rasa nggak pengen lagi makan. Anak-anaknya cenderung makannya tidak seimbang, tidak sehat. Sulit sekali dia kita untuk perkenalkan makanan gizi seimbang. Kemudian meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah. Meningkatkan kadar gula darah atau hiperglikemi, yang pada waktunya ini beresiko terhadap terjadinya obesitas sampai dengan diabetes mellitus. Berita buruknya, kalau sudah obesitas sejak dini, sejak usia muda, sel lemaknya ini sampai tua pun di bawah. Sekalipun nanti tua atau dewasa dia berhasil untuk menurunkan berat, sel lemaknya tetap di bawah. Nah, ini beresiko. Itu kenapa penting menjaga status gizi anak-anak kita itu tetap normal ataupun ideal ya. Kemudian meningkatkan risiko kanker. Nah, ya, kanker juga beresiko nih.
infeksi gigi dan gusi seperti karies gigi, ya. Kemudian komplikasi jangka panjang menyebabkan kerusakan ginjal, saraf, katarak, infeksi kulit yang sulit sembuh. Luar biasa banyak kewaspadaan kita terhadap gula berlebih ini. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu ya? Kita lanjut. Nah, sebenarnya kan sudah ada tabel angka kecukupan gizi ya. Ini sudah dibuat, sudah disurvei, sudah diriset oleh pemerintah juga bersama para ahli. Kemudian menghitung kebutuhan rata-rata individu sehat di komunitas itu berapa kebutuhannya. Walaupun secara umum tadi dibuat pemerintah bahwasannya batas maksimal itu 4 sendok, namun kalau kita mau lebih spesifik kita bisa menghitung. Ini saya kasih contoh salah satu. Perempuan usia 19 sampai 29 tahun, ini kebutuhan energi hariannya sekitar 2.250. Terlihat ya yang saya garis bawahi, kilokalori per hari. Nah, kalau kita melihat anjuran konsumsi gula tadi maksimal 10% dari energi harian, berarti sekitar 225 kilokalori. Kita ingat juga tadi 1 gram karbohidrat atau gula itu mengandung 4 kilokalori, sehingga kita bagi 4. Nah, kalau dikonversikan karbohidrat itu kebutuhannya sehari untuk perempuan tadi 19-29 tahun adalah 56 gram. Nah, sekarang kalau sumbernya gula pasir sekitar berapa? Tadi 1 sendok itu sekitar 12,5 gram. Berarti kalau kita konversikan, kebutuhan perempuan usia 19-29 tahun adalah 4,5 sendok makan. Ya, ini kalau lebih spesifik. Tapi biar lebih mudah, asalkan perempuan atau laki-laki usia dewasa yang produktif, kita bisa mengambil keseluruhan 4 sendok makan per hari. Tapi ini akan berbeda kasus nanti kalau lansia ataupun anak-anak. Kebutuhannya jauh lebih rendah, karena metabolismenya juga berbeda. Bagaimana kemudian cara kita memilih minuman manis? Tadi kan di ini juga ya, di intro sama Mbak Hanida. Apakah benar-benar kita nggak boleh minum manis nih, nggak boleh merasakan manisnya hidup nih? Boleh, tentu saja. Tadi kan ada batasan yang kita tetap bisa konsumsi. Nah, pertama begini, perhatikan label kandungan zat gizi. Enaknya kalau jajan kemasan atau jajanan yang sudah dilengkapi informasi, ini kita bisa bandingkan. Kemudian kita lihat kandungan gulanya, ada tidak bahan tambahan, dan satu lagi nih penting, ada nggak manfaat untuk kesehatan? Jangan sampai hanya manis di lidah, tapi merusak kesehatan, ya. Nah, ada jurnal dari Amerika ini merekomendasikan minuman yang lebih sering dikonsumsinya harusnya apa? Air putih jelas ya, teh dan kopi. Tapi tadi teh dan kopinya ini sebenarnya murni, bukan yang kemudian sudah campur macam-macam yang di pasaran itu ya. Kemudian minuman kalori dengan kandungan zat gizi. Nah, dan ini juga nih rekomendasi juga ternyata susu dan yogurt, terutama rendah lemak dan tanpa rasa. Ya, begitu. Nah, yogurt ini apa? Minuman susu fermentasi yang biasanya difermentasi menggunakan bakteri asam laktat ya. Nah,